yang mau nyumbang nama judulnya silahkan jangan. Terima kasih semuanya. Dan lagi ucapan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kamu lah, banyak kamunya. Baik, terima kasih untuk penontonnya. Mungkin ada dari beberapa ustazah atau ustadz yang ingin bertanya lagi sebelum mengakhiri diskusi ini. Silakan kepada ustazah atau Belum konsumsinya nasi padang. Konsumsinya nasi padang siap. Ayo perempuan ngomong mau diapain? mungkin ustazah Tasya ingin menanggapi. Ya, ngomong soal gender ini kayak gitu. Sebelumnya terima kasih kepada semua bis. Jadi ini sepengetahuan Anda dan yang materi yang lebih yang dalam itu kan tentang kekerasan fisik dalam materi gender ini. Jikalau tadi Anda menjawab tentang patriarki dalam politik bagi wanita, itu memang apa ya? Bisa dilihat kembali jawaban yang tadi Anda kasih. Tambah lagi, antum tadi bilang bahwasanya patriarki politik, padahal tentang kekerasan. Jadi korelasinya gimana nih? Oh gitu, enggak maksudnya ya politik ya? Iya. Sorry, enggak maksudnya di sini juga tentang patriarki politik dan sebagainya gitu kan? Jadi seharusnya kan sedang diangkatnya itu patriarki dari segi ini ya kekerasan gitu kan? Nah itu kok menggabungkannya gimana tuh? Seharusnya patriarki itu bagaimana laki-laki itu berkuasa dari segi kuasa kekerasan itu. Tapi bagaimana mengkorelasikan patriarki politik itu? Jadi bagi jawab pertanyaan pertama tentang patriarki bagi perempuan dalam berpolitik. Sepengetahuan dan ini bukannya soal tahu atau dengan jawaban yang terjulus ke dolar atau apa, tapi berusaha menjawab dengan apa yang Anda bisa jawab. Sepengetahuan Anda ya. Ya boleh. Kalau tetangga juga boleh Pak. Kalau kesetaraan gender dalam patriarki bagi perempuan dalam bidang politik itu rasanya nggak bisa dilakuin. Nah, tadi bagi jawaban yang Anda bilang apa boleh, tapi dengan ada batasannya. Itu setelah antum kasih penerangan dan lain, setelah apa yang sudah antum bilang paparkan jawaban antum, Anda narik kesimpulan lagi, jauh ternyata nggak boleh nih kalau sikap patriarki itu dalam dan pada wanita dalam berpolitik. Soalnya apa? Soalnya kalau kita berpolitik, otomatis kan ada lawan perempuan, ada pria kan. Nah kalau masalah apa ya? Ya pokoknya gitu deh. Ya itu. Jadi karena kan ada lebih mendalami tentang kekerasan fisik dalam materi ilmiah kali ini. Dan yang lebih mendalami tentang patriarki adalah saudari Sejani. Mungkin saudari bisa lebih menjelaskan secara lebih teliti dan lain-lain kepada Sejani. Saya silakan. Sekarang saya dulu. Sebelumnya pertanyaannya apa ya Ustaz? Namanya siapa? Hobinya apa? Kan yang tanya nih. Menurut Ana sendiri, kalau misalkan patriarki di dalam dunia politik tidak nggak boleh. Kenapa? Karena
menurut Ustaz Hudori tersebut, kalau di yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Hudori, kalau misalkan perempuan tuh bisa ditempatkan di tempat yang bisa diduduki oleh perempuan tersebut, kayak tadi misalkan kepala desa itu sama laki-laki, tapi kepala PKK, Posyandu dan PKK itu nggak mungkin sama laki-laki, tapi boleh sama diduduki oleh perempuan gitu. Jadi sistem patriarki tersebut di dalam dunia politik nggak harus jadi, nggak boleh. Bagaimana dengan hal ratu dalam sistem politik? Hal ratu dengan di dalam sistem politik, kan itu ratu paling umum Ya, terus sistem monarki. ya, terus Ya bagaimana pandangan antum terjadi? Ratu kan harus depannya, sedangkan dalam monarki tersebut bahkan wanita paling tinggi gitu. Bisa diulang sekali lagi sebagai Ya sebagai jubir tetangga kan tadi kata tadi tidak perlu ada patriarki atau tidak digunakan kan patriarki dalam politik sistem demokrasi gitu ya. Tapi kalau untuk monarki tersebut, dalam monarki, politik monarki, apakah itu dia membenarkan hal patriarki atau tidak sudah menyampaikan patriarki gitu? Nah, kalau mengenai tentang sistem monarki itu kan monarki mutlak ya, kebesaran raja. Berarti mutlak kebesaran raja monarki. Ya berarti kalau seandainya kalau seandainya nanti yang berkuasa, ya terserah ratunya, kembali terserah ratunya. Kenapa? Ya karena kalau si ratu pengen keputusan ini ya boleh, kalau enggak ya enggak. Jadi intinya gimana keputusan orang yang memimpin di negara tersebut, karena 100% keputusan itu mutlak, nggak bisa dibuat oleh siapapun. Jadi kalau pemimpin dari negara itu udah mengeluarkan fatwa atau perintah, ya sudah mutlak gitu. Jadi kalau sistem patriarki dipakai terus rasanya susah. Oke, nih saya mau menambahkan dulu nih. Tadi pertanyaannya itu kan adalah bagaimana patriarki dalam politik demokrasi, kemudian dalam sistem pemerintahan monarki. Itu kan tentu dua hal yang berbeda. Kalau dalam politik demokrasi saya kira itu sangat dibebaskan. Bahkan Indonesia sekarang itu memberikan porsi sekitar 30% lebih untuk wanita duduk di kursi dewan. Tapi realitanya tidak pernah sampai saat ini terpenuhi. Kenapa? Ya tadi soal trust issue, sulitnya kepercayaan masyarakat itu bahwa perempuan mampu untuk mengampu yang namanya jabatan publik. Itu dulu. Maka dari itu sampai saat ini pun ya tradisi, kemudian juga yang namanya budaya di kita masih patriarki saya kira. Walaupun sedikit demi sedikit ya mungkin bisa kita anggap itu ya bilateral, artinya ada keduanya, didukung oleh duanya, laki-laki dan juga perempuan. Nah sampai saat ini pun saya lihat contoh konkretnya, saya nggak mau terlalu jauh, bahwa kepala bidang di pesantren ini diduduki oleh siapa saja paling banyak? Laki-laki, perempuan saja. Jumlahnya banyak laki-laki misalnya. Ya kan? Contoh juga, kebetulan laki-laki lebih banyak, lebih dominan. Kemudian juga yang diamanati juga sama, rata-rata memang laki-laki juga, gitu kan? Dan kemudian yang saya lihat pun di sistem pemerintahan monarki itu dilihat tergantung kerajaan mana. Gak bisa kita langsung bilang, oh semua monarki, gitu kan? Itu gak boleh. Sistemnya patriarki, nggak boleh. Harus sistem misalkan patriarki, perempuan terus. Tergantung. Kalau tadi saya bilang adatnya itu patriarki, saya kira yang tadi turun itu dari ratu ke ratu, dari ratu ke ratu.
Tapi kalau sistemnya di daerah tersebut patriarki, seperti contoh di daerah Arab itu patriarki, maka jarang tadi kita mendengar ratu, pasti rata-rata raja, ya kan? Dan keputusan tadi raja itu biasanya karena sudah ada putra mahkota, wali ahli tadi. Al-Malik summa wali ahli, artinya putra mahkota itu. Nah, dan ketika sudah raja itu dianggap tidak mampu, alias misalkan kesehatan terganggu, wafat dan sebagainya, maka akan digantikan oleh putra mahkotanya, laki-laki misalnya. Bisa ya? Kalau memang yang dipercaya itu laki-laki, kalau misalkan dalam kerajaan Arab, saya kira Saudi ini, mereka sistemnya patriarki. Tapi belum tentu kalau kita lihat tengok ke kerajaan, ya, kerajaan Inggris, Britania. Coba ditengok. Ratunya siapa? Elizabeth. Itu posisinya yang memimpin. Pimpinan paling pucuk dalam sistem pemerintahan monarki Inggris itu ya ratu, bisa mimpin. Karena beliau sebelumnya menjadi putra mahkota. Tapi setelah tadi Elizabeth wafat, apa selanjutnya ratu lagi? Tidak. Putra mahkotanya siapa? Pangeran Charles yang sekarang menjadi menjadi raja, gitu loh. Artinya tergantung daripada kerajaan itu sendiri, atau tergantung daripada pemerintahan yang ada di tempat itu. Kan nggak semua monarki itu kan nggak semuanya bentuknya kerajaan. Ada yang sultan, kesultanan, ya kan? Ada yang posisinya mungkin bukan kesultanan, misalkan keemiran, Al-Imaratiyah. Makanya tadi kalau misalkan kita lihat ke Qatar, terus Uni Emirat Arab, ya kan? Itu amir disebutnya, bukan malik. Kalau kita bilangnya ke Oman itu harus sultan, kita bahkan bilangnya sultan. Brunei Darussalam juga sultan itu tidak kan? Nah, kalau tadi kita misalkan ke daerah, misalkan Saudi, kemudian Yordania, gitu kan, baru kita bilangnya Malik, gitu kan? Karena tadi Mamlakah atau Maghrib di Maroko juga sama Malik. Nah, itu dikembalikan kepada ininya masing. Tinggal kita melihat daripada tempat itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau soal tadi misalkan perempuan boleh atau tidak, misalkan tadi Inggris menjawab, toh tadi perempuan itu dalam ranah politik masih diperkenankan dia mengisi pos-pos tertentu seperti ketua Posyandu, ketua PKK dan sebagainya. Tapi juga dalam demokrasi kita diperbolehkan perempuan menjadi presiden, perempuan menjadi wakil presiden, perempuan menjadi yang namanya ketua DPR. Siapa yang menjadi ketua DPR sekarang? Perempuan ya. Kemudian yang menjadi ketua DPD, ketua MPR, kemudian menjadi bupati, menjadi gubernur, perempuan sudah banyak gitu loh dalam pos-pos politik itu. Walaupun selalu ketika perempuan memimpin, ayat yang digunakan tidak jauh-jauh. Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Almarhum ya, Profesor Dr. Husaimah Yambo, guru saya, beliau itu menyampaikan dan menafsirkan kata-kata tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu bukan dalam ranah politik. Beliau menyampaikan itu dalam ranah keluarga. Artinya dalam keluarga yang memang paling kuat posisinya adalah seorang laki-laki, yaitu suami. Bahkan dalam pembagiannya pun jelas laki-laki lebih dominan. Karena saya sampaikan karena bebannya lebih besar. Disebutkan nanti secara rinci oleh Ustaz Hafiz. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan itu, ya, bisa saja dalam dari urusan politik, sosial, budaya, bahkan pendidikan, bahwa wanita itu bisa memimpin, gitu loh. Maka tidak selalu tadi patriarki, laki-laki lebih mendominasi.
Tetapi untuk sampai saat ini, saya kira pos-pos yang ada di Indonesia ini sudah sangat memberikan tadi ruang-ruang untuk teman-teman perempuan ini beraksi dan mengeksplor diri. Tapi sayangnya, saya kira baik lagi masih sedikit yang mengisi ruang-ruang itu. Contoh konkretnya nggak mau jauh-jauh saya. Sekarang disuruh ngomong, yang ngomong dari tadi siapa? Goribai, Iya kan? di cewek kamu ngomong, bukan gak dikasih. Bukan gak dikasih. Antumnya itu maunya mendengarkan, cia-cia. Padahal perempuan itu biasanya banyak berbicara. Dalam hati tapi. Karena mulutnya dua, gitu kan? Dua kali. Nah, ini yang saya maksud. Gitu. Bukan tidak diberikan, negara memberikan dari porsi itu. Sama seperti kami yang ada di sini semua memberikan porsi, bukan untuk berbicara, tapi ditunggu tak ada. Maka saya kembali lagi berbicara. Oke. Sekarang saya tawarkan kembali. Mau apa cara lagi? Sok nih ada yang mau Ayo statement closet. Dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin ini akan menjadi pendapat atau perkataan terakhir. Maka karena topik pada hari ini, karena dari tadi kita membahas tentang patriarki, yaitu paham tentang perempuan, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita memberikan kesempatan ini kepada perempuan juga. Untuk menunjukkan bahwasanya emansipasi wanita dan equality gender itu harus dilakukan. Kulibatil bapak. Ayo ada. Siapa lagi? Ayo Ije ngomong Ije. Ada Sekali lagi diberikan kepada perempuan karena tentang patriarki dan membahas tentang perempuan, maka kesempatan terakhir ini diberikan kepada perempuan. Ada si Gonjar. Ada. stay. Ada tunggu ada. Ada bil. Ada mau speak. Saya juga menjadi belajar sedikit. Cuma menurut dia Pak. Saya cuma bilang jadi. Salah gini apa dia mau jelaskan. Salah selamanya. Kalau mau baca juga. Ingin memberi kesimpulan saja bahwa setiap apapun yang diciptakan oleh Allah pasti telah memiliki porsinya masing-masing, termasuk laki-laki ataupun perempuan. Kalau misalkan porsinya laki-laki itu adalah bekerja atau memenuhi kebutuhan istri, perempuan gitu, berarti ya istri juga berarti sebagai perempuan berarti punya tugas masing-masing gitu. Jadi kita atau segala ciptaan manusia itu pasti telah memiliki fungsi dan porsi masing-masing ya. Iya, sudah punya tugas pokok, sudah punya fungsi, sudah punya bagiannya masing-masing. Jadi ada batasan-batasan atau kodrat-kodrat tertentu yang mungkin tidak bisa wanita lakukan, hanya milik laki-laki, dan ada juga beberapa kodrat atau batasan tertentu yang tidak bisa laki-laki lakukan. Jadi kita diciptakan memang untuk saling melengkapi. Kita ini adalah kamu. Iya. Kami. Boleh nih. Kami nggak boleh baru bisa. Nggak bisa kami. Jelas kita. Waduh, baru kami mana nih? Setiap manusia itu diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Cakep banget. Ayo Tasya ngomong Tasya. Baik, karena
keterbatasan waktu dan tenaga karena keesokan harinya kita harus beraktivitas. Kan seperti itu. Kenapa? Karena genetik seorang perempuan itu lagi-lagi saya katakan lebih banyak daripada ayah yang ada di dalam rahim anak nyusu sama siapa. Kalau tahun depan mungkin nanti ada anak menyusu sama bapaknya kan gitu. Saking pengen setaranya kan gitu. Nah, berarti kan semuanya sudah ada porsinya. Tadi keadilan gender itu sebenarnya sudah ada banget dalam Islam. Kalau kita kalau masalah berpolitik, patriarki segala macam, politik seharusnya satu, fit and proper testnya sesuai. Kan begitu. Fit and proper testnya sesuai. Iya, kalau memang dia mencukupi itu, kenapa harus tidak? Kan seperti itu. Ya dalam hadis sudah sering dijelaskan, tadi juga dijelaskan kembali bahwa kenapa harus laki-laki, itu luar biasa kan seperti itu. Semuanya ada keterbatasan. Dan perlu laki-laki juga. Boleh nggak sih laki-laki masak? Ya boleh saja. Sampai larang kan gitu. Boleh nggak laki pintar masak? Koki juga banyak kan seperti itu. Ya, jadi meluruskan di dalam Islam itu banyak sekali literasi tentang masalah-masalah yang tadi kita bicarakan dan banyak dan jangan ragu. Ya, yang penting bagaimana caranya kita memvisualisasikannya ke dunia nyata seperti itu. Orang Barat begitu cerdasnya agar anak-anak memahami bis itu, bus angkot itu mobil terbaik. Ada film Tayo kan gitu. Ya kan? Ya kan Tayo. Akhirnya anak-anak tuh mobil Tayo itu lebih bagus. Itu kan cara visualisasi mereka untuk mengangkat bahwa mobil angkot itu lebih baik dari mobil pribadi. Antum tahu Minion? Minion itu kan menggambarkan pisang. Bagaimana manfaatnya pisang dan buah. Akhirnya pisang itu diangkat menjadi karakter kartun sehingga anak-anak menyukainya dan akhirnya mencoba untuk makan makanan seperti itu. Itu bagaimana agama seperti itu, memvisualisasikan kitab-kitab klasik menjadi kitab-kitab yang sekarang kontemporer. Ingat, zaman dulu ke masa Islam pernah dibakar, maknanya pernah dicuri keilmuannya sama orang-orang Barat. Kita tunggu masa itu di tangan antum-antum semua, kan seperti itu. Nah, makanya Imam Al-Juwaini itu kan pertama kali pelopor yang tadi itu maqasidus syariah. Imam Al-Juwaini dilengkapi karena Imam Al-Juwaini itu nggak ada Al-Hifz kalau nggak salah. Dilengkapi oleh Imam Al-Ghazali kemudian sama muridnya. Al-Hifz itu ada kan? Di situ kurang lebih seperti itu. Dalam situ sudah dalam 5 itu saja sudah jelas perempuan dilindungi sangat kan seperti itu. Kemudian juga banyak keadaan juga sangat contoh ini ya, jangan jauh-jauh ya. Fikih itu fleksibilitasnya tinggi ya. Imam Syafi'i itu punya 2 kaul. Satu imam punya 2 ijtihad yang berbeda. Kenapa? Latar belakang sangat mempengaruhi. Kan seperti itu. Di Mesir cadar itu haram, cadar itu wajib. Di Irak cadar itu nggak wajib. Kalau qadim sama kaul jadi. Kan seperti itu. Waktu Isya pun berbeda. Kalau qadim waktu maghrib pun berbeda dengan kalau qadim sama kaul jadi. Dan juga ada apa? Satu kepala berbeda pendapat atau berbeda ijtihad. Nah, apalagi jadi dulu juga gini, di dalam bab jinayat juga tercantum bahwa waliudam itu keputusannya, waliudam itu berarti ahlul atau ahlu maktul, keluarga yang ditinggalkan. Nah, keluarga yang ditinggalkan itu kan kalau dalam konteks jinayat itu boleh memilih apakah kisos, apakah afwi, apakah dia, kan seperti itu. Afwi biduni dia atau afwi bidia, kan seperti itu. Nah, kata Imam Malik, afwi bidia itu nggak boleh seorang yang perempuan itu nggak boleh milih. Ibu nggak boleh milih, anak perempuan nggak boleh milih, kata Imam Malik itu harus yang laki-laki. Karena qaulul imro'ah la yu'tabatu taban 'ala rijal. Kalimatnya seperti itu dalam Bidayatul Mustaqim. Kan seperti itu. La tu'taban. Tapi Imam Syafi'i kulturnya beda, musimnya beda, tahunnya beda. Katakan apa? Boleh semua waris tu'tabar kok. Semua waris. Bahkan al-ghaib, as-sighar, al-kabair, semuanya ditanyakan. Boleh menentukan. Nah, inilah tadi saya katakan, lagi-lagi, yuk kita perdalam fikih, perdalam yang lainnya supaya kita enggak jumud ya bahasanya ya.
Jumud di dalam Islam itu berat juga, Pak. Iya, gak kaku gitu loh. Iya, kan ribet ya. Nah makanya tadi perempuan itu luar biasa. Pokoknya jangan takut, perempuan punya peran. Seorang ulama hebat nggak mungkin nggak punya istri yang kuat, dan nggak mungkin lahir ulama hebat itu bukan dari ibu yang hebat. Masya Allah. Seperti itu. Ya, akhir malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kota, ibu kota. Iya, bapak kota. Bapak kota-kota. Ibu sapinya itu ceritanya luar biasa. Udah malu. Mengabsen ya. Baik, terima kasih atas semua pendapat dan pemikirannya pada diskusi malam diskusi malam hari ini. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah kekerasan seksual kriminalisasi berbasis gender merupakan salah satu jenis dari kekerasan. Kekerasan sendiri terbagi menjadi verbal dan non verbal, dan salah satu sebab kekerasan terjadi adalah adanya paham patriarki. Lalu Santodori menambahkan bahwa yang sekarang dia harus digarisbawahi adalah kesetaraan gender, keadilan gender, bukan kesetaraan gender, karena masyarakat Indonesia belum bisa mencapai dari keadilan kesetaraan gender tersebut. Sedikit mengutip dari Kofi Annan, salah satu sekjen PBB, mengatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling memalukan dan mungkin yang paling luas. Ia tidak mengenal batas geografi, budaya, atau kekayaan. Selama itu terus berlanjut, kita tidak bisa mengklaim membuat kemajuan nyata menuju kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian. Mungkin sampai di sini diskusi pada malam hari ini. Sedikit banyak ilmu yang kita capai, semoga dapat bermanfaat pada lain hari. Kami selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada hadirin dipersilakan untuk meninggalkan tempat diskusi.